Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Ini pagi ini saya ketemu dengan sahabat saya. Beliau ini walaupun botak, belum dapat gelar profesor. Sebentar lagi ya. Kita salaman dulu. Assalamualaikum Mas. Kabar? Alhamdulillah. Langsung aja ya. Saya ingin ngorek dengan beliau ini, bagaimana sih rasanya punya cucu dan bagaimana kita memperlakukan cucu yang baik, gitu ya. Dan sebaiknya sebagai anak itu bagaimana dengan anaknya sehingga bisa membanggakan kakek. Nah, karena banyak sekali saya sebagai konsultan konflik keluarga, kakek itu marah dengan anak karena tidak sayang dengan cucu. Nah, kita tanya dulu teman-teman ya, Mas Subari nikah tahun berapa? Saya nikah tahun 95 95. dan alhamdulillah tahun 96 saya dikaruniai anak pertama. Oh, langsung 96. 96. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah dikaruniai totalnya 3 anak. Nah, punya anak 3. Anak 3. Ya, anak 3 yang satu udah alhamdulillah udah mandiri. Jadi itu Pak mungkin beda dengan orang lain. Saya ukuran sukses atau enggaknya bukan yang jadi sekolah tinggi segala macam tadi ya. Tapi dalam berkeluarga ukurannya antara yang menurut saya pas adalah bagaimana bisa menghantarkan anak saya itu bisa mandiri, minimal kita bisa menghantarkan mereka nyampe masing-masing mandiri. Jadi dari 3 anak sekarang udah mandiri dalam arti ya mereka bisa cari nafkah sendiri, bisa membahagiakan keluarga sendiri, termasuk yang Bapak minta tadi, yang cucunya. Jadi dari 3 anak tadi sekarang saya udah punya cucu 3. Yang dari anak pertama itu 2, yang anak kedua 1 cucu, yang semuanya lucu-lucu, dan alhamdulillah yang terakhir masih mondok. Dan mudah-mudahan Lebaran ini akan tamat dan akan mulai kuliah. Itu yang anak terakhir. Dari 3 cucu yang diberikan ke anak-anak saya itu, alhamdulillah itu justru menambah kebahagiaan saya yang sekarang usianya hampir 60. Jadi hampir 60, sekarang 58. Jadi kan ini Pak, jadi 2 anak saya yang kedua itu kan masing-masing udah berkeluarga. Jadi itu saya jadwalkan. Yang agak jauh itu saya kasih kesempatan untuk main ke rumah itu tiap hari, minimal weekend lah. Tapi yang dekat hampir tiap sore selalu saya pancing. Pakai video call ke cucu saya. Mereka selalu antusias karena selalu saya jadikan. Kalau sekarang kasih tahu yang cucu 2 itu kan kebetulan alhamdulillah kembar. Itu ada yang kembar tuh yang anak mana? Yang pertama? Anak pertama. Ini kebetulan kembar, sekarang udah pratek apa namanya itu. Jadi setiap sore PAUD. Lalu saya telepon si kembar itu. Kalau sekarang mau, kebetulan jaraknya cuma paling 15 menit. Kalau kalian mau datang ke tempat Mbak, langsung itu Pak, hadiah 2 susu itu. Yang udah tadi semalam, begitu dia datang, nyampe ke rumah, langsung nagih. Bahkong dia manggil, Bahkong, Mbah lagi-lagi dia manggil. Bahkong tadi suruh ke sini katanya mau dikasih susu. Langsung Pak dua-dua ke saya, giring ke tempat susu. Artinya dengan hubungannya seperti itu, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa dari cucu-cucu itu. Maka ketika Bapak tadi bilang, ketika ada sebuah keluarga misalnya, keluarga muda yang menjauhkan anaknya dengan kakeknya, justru saya bertanya, orang ininya bermasalah nggak? Iya. Sepanjang perlakuan kakek terhadap cucunya itu juga sayang, juga memberi contoh terhadap yang baik. Why not gitu? Kenapa tidak kita satukan? Toh sama aja. Yang namanya kita seorang anak, orang tua mendidik anak
teladan orang tua penting, teladan neneknya kan juga penting sepanjang itu positif. Kalau memang gimana kalau memang ada nenek atau kakek yang perilakunya kurang bagus terhadap cucu, ya kita saling mengingatkan, kan itu. Tapi tetap aja penting, karena anak itulah yang menjadi bagian yang saya rasakan, Pak. Saya ini hidup makan garam yang hidup di pasar, udah cukup panjang lah, makan garamnya hidup kehidupan dalam mencari kebahagiaan segala macam. Tapi setelah saya evaluasi di umur yang sekarang, cucu adalah salah satu sumber mutiara yang bisa memberi kebahagiaan luar biasa, terutama untuk kami yang kakek-kakek. Gini, itu Pak. Ini walaupun itu nggak apa-apa ya, hanya sekedar ini aja. Ada ungkapan. Ini kenapa sih orang tua tuh lebih sayang dengan cucu daripada anak? Karena ternyata ada anak juga yang cemburu. Nah, contoh gini, setiap telepon itu kan tidak nanya kabarmu nak, yang ditanya itu cucu. Kalau kita pulang kampung misalnya kan, bawa anak nih, lo yang dipeluk itu kan cucu, bukan anak, gitu kan? Ini nih fakta. Nah, menurut Pak Subari nih, sebenarnya kalau kakek itu betul nggak lebih sayang dengan cucu ya daripada anak? Menurut sampean piye? Menurut saya, Pak, sebagai orang pengalaman. Menurut pengalaman saya ya, itu kan karena ya natural lah ya. Artinya gini, cucu itu kan generasi baru yang kita masih senang-senang lucu-lucunya. Itu faktor natural aja. Kalau anak kita yang sekarang kan tentu dia udah jadi dewasa. Nggak mungkin lah kita melakukan seperti anak kayak seperti dulu. Bukan berarti tidak sayang anak. Itu tidak boleh jadi tanda sayang dia. Dan orang-orang yang punya anak itu harus tahu bahwa ketika kita menyayangi cucu, aku menyayangi cucu saya, itu secara tidak langsung sebenarnya aku menyayangi orang tuanya juga. Enggak, mindsetnya harus seperti itu. Jangan sampai ditafsirkan ketika secara simbolik seolah-olah itu kenapa kok perhatiannya tertuju ke anak, bukan berarti tidak sayang orang tua. Dan harus dia paham sayangnya nenek atau kakek ke cucu sama aja dengan ke anak. Itu harus dipahami seperti itu. Nggak boleh salah tafsirkan. Harus seperti itu. Karena banyak kejadian, Pak Subari ya. Jadi kakek itu akan marah kalau melihat anaknya marah dengan cucunya. Tapi dalam pikirannya Ben. Ya itu memang Pak, artinya gini. Aku nggak tahu apakah itu nggak melihat dari mana ya, psikologi itu sains yang mana aku tak tahu. Tapi memang dalam sains aku kurang persis ya karena saya bukan itu. Tapi sekilas yang pernah saya lihat, umur kita ini itu memang berpengaruh dalam perilaku itu. Jadi gini, kita semakin tua misalnya di usia di atas 50 misalnya, itu memang cenderung semakin bijak, semakin ya lebih banyak menasihati karena kan kita udah banyak makan asam garam kehidupan. Artinya kalau ada sikap dan perilaku orang lain khususnya anak kita, ada yang nggak pas lah sesuai adab dan panduan tentang etika yang kita yakini bagus dan tidak mereka praktekkan. Cuma memang kita harus itu kan soal dia marah itu kan cara dia mengungkapkan menasihati anak aja, bukan berarti itu kebencian. Itu sebenarnya kalau dia marah itu sebenarnya salah satu cara untuk mengingatkan anak dia akan menjadi baik, itu aja. Bukan berarti itu benci anak, nggak mungkin lah. Di dunia ini tidak ada lah orang tua benci anak, nggak ada. Orang tua marah ke anak itu ya ungkapan sayang juga sebenarnya. Jadi jangan disalah tafsirkan.